Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi kita di hari ini, yaitu di Jumat pagi setelah subuh. Saya mengawali kajian yang mana 2 minggu ini saya tidak menyampaikan kajian secara kontinu, dikarenakan ada suatu hal yang tidak bisa saya jelaskan karena ini adalah urusan keluarga. Jamaah rahimakumullah, bahwa hari ini izinkan saya membahas bab yang sangat penting sekali untuk kita semuanya sebagai seorang muslim, yaitu adab buang hajat sesuai sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah penekanan dari sebuah buang hajat itu? Pertama, kenikmatan seorang adalah salah satunya adalah buang hajat. Anda bisa membayangkan, misalkan kita makan, minum, dan lain sebagainya, ternyata tidak bisa kita buang. Itu pastinya sakitnya luar biasa di dalam perut kita. Ini yang pertama. Yang kedua, buang hajat ini adalah salah satu daripada at-thaharah, kesucian. Seorang muslim dimanapun dia berada, ditekankan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam at-thaharah, kesucian. Karena itulah setiap kitab fikih, ulama pasti akan menempatkan at-thaharah sebagai bab yang pertama yang akan dibahas. Kenapa seperti itu? Karena dari thaharah inilah menentukan seluruh amal ibadah yang lain. Salat misalkan tanpa thaharah, tentulah salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang lain tanpa thaharah juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang terakhir, orang-orang yang masuk surga adalah orang-orang yang thaharah, yang menjaga diri dari kesucian, baik itu kesucian badan, kesucian hati, kesucian jiwa, kesucian dari dosa kecil ataupun dosa besar. Jamaah rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan dalam adab thaharah? Pertama, thaharah ini, jamaah rahimakumullah, haruslah mengambil tempat yang tidak terlihat oleh orang lain. Karena yang namanya buang hajat ini adalah privasi kita. Tidak mungkin kemudian kita buang hajat ditonton banyak orang, ya, apalagi di sungai. Sungai itu adalah tempat lalu lalangnya orang lain. Ini sangat aib sekali, dosa termasuk karena kita mempertontonkan yang namanya aurat kita. Juga yang kedua, kalau kita buang hajat di tempat lalu lalang, akan bau busuknya itu akan tercium pada orang lain. Ini hal yang tidak baik tentunya, ya. Makanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada kita, man ata al-ghaid falyastatir. Barang siapa yang ingin buang hajat, maka hendaklah dia itu menutupi diri dari orang lain. Jangan sampai buang hajat kemudian dipertontonkan kepada orang lain atau supaya terlihat orang lain. Ini adalah dosa, termasuk dosa. Kemudian salah satu hadis lagi disebutkan, kuntum ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dia adalah seorang bernama Mughirah. Kemudian Mughirah ini dikatakan oleh Rasul, ya Mughirah khudil adawat fa'akhadtuha. Wahai Mughirah, ambilkan penutup. Kemudian aku mengambilkannya. Entah apa itulah, ya. Kalau mungkin sekarang seperti halnya triplek, ya, mungkin seperti halnya kain dan lain sebagainya, sehingga Mughirah dengan Rasul SAW tidak melihat. Mughirah ini tidak melihat Rasul SAW secara langsung. Fantalaqa Rasul SAW hatta tawara anni.
Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghilang dariku sehingga saya tidak bisa melihatnya. Jadi dari penutup itu mungkin keatasin, kemudian Rasul tidak terlihat oleh Mughirah. Faqada hajatahu, baru setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam buang hajatnya. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia biasa seperti halnya kita. Beliau bukanlah sosok manusia yang tidak pernah buang hajat, tidak. Beliau adalah sosok manusia biasa yang pernah makan, minum, tentulah buang hajat kecil ataupun hajat besar. Di sinilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajari kita semuanya, kalau misalkan buang hajat, maka silahkan menutupi diri dari orang lain. Ya, kalau memang zaman dahulu tidak ada WC umum, silahkan menggunakan terpal ataupun kayu penutup ataupun tirai ataupun kain dan lain sebagainya, sehingga orang lain itu tidak akan melihat kita yang baru buang hajat. Yang kedua yang disampaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, adab yang kedua adalah jangan buang hajat di jalanan, karena ini termasuk adalah hal yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat mulut-mulut orang yang mencium bau busuk dari kita. Jalan ini kan tempat umum, tempat yang selalu dilalu lalangkan orang lain, yang selalu dilewati orang lain. Di situ jika memang kita buang hajat, maka orang juga akan berbau busuk dari hajat kita, baik itu pipis ataupun kotoran, nauzubillah, akan mencium bau yang tidak sedap dari kita. Di situ kita akan mendapatkan laknat dari mulut-mulut orang yang melewati jalan tersebut. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ittaqu al-la'inaini, takwalah kalian kepada dua orang, atau takutlah kalian dari dua orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa mal la'inani ya Rasul, siapakah dua orang yang terlaknat itu wahai Rasul? Alladzi yatakhalla fit tariqin nas aw fi dhillihim, yaitu dua orang yang buang hajat di tempat lalu lalangnya orang lain atau jalannya orang, atau dia buang hajat di tempat di mana orang itu berteduh, baik itu rumah mungkin ya, rumah, tiba-tiba di depan rumah kita itu ada kotoran ya, atau misalkan di jalan di mana sering kita melewati, kemudian kita buang hajat di situ. Disinilah dua orang yang akan terlaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah pemirsa yang dimuliakan Allah, yang ketiga adalah bagaimana seorang yang akan buang hajat disunahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca doa. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-khala, ini pasti kita sering mendengar anak-anak kita menghafalkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah, lindungi aku berlindung kepadamu dari jin laki-laki atau jin perempuan. Kenapa disebutkan seperti ini? Karena yang namanya WC adalah tempat kotor. Biasanya tempat kotor itu sering akan dimasuki jin, para jin yang laki-laki ataupun perempuan. Rumah yang jarang ditinggali, dibacakan Al-Quran atau jarang dibersihkan, maka di situ banyak jin-jin yang masuk karena kotor. Ya, termasuk adalah WC. WC ini tempat kotor, sehingga kalau kita berdoa ini, insya Allah Allah akan menjaga kita dari jin yang ada di dalam WC tersebut. Yang ketiga berikutnya adalah menggunakan tangan kiri saat cebok. Tangan kanan ini adalah tangan yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul juga mengatakan, idza syaraba ahadikum falyashrab biyaminih. Kalau kalian minum, fa idza akal ahadukum, kalau kalian makan, falyakul biyaminih,
maka hendaklah makan ataupun minum dengan tangan kanan. Tangan kiri ini adalah menggunakan untuk hal-hal yang makruh, hal-hal yang kotor, ya. Idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyamini. Jika kalian itu membasuh dzakar kalian, kemaluan kalian setelah kalian itu pipis, maka hendaklah menggunakan tangan kiri, jangan menggunakan tangan kanan. Karena tangan kanan sekali lagi adalah untuk hal-hal yang mulia. Kemudian tangan kiri ini hal-hal yang tidak mulia, seperti halnya pipis, cebok, ya, ngupil mungkin dan lain sebagainya. Ini adalah dengan menggunakan tangan kiri. Maka beberapa ulama mengatakan kalau memang tangan kiri ini digunakan hal-hal yang jorok, ya, hendaklah kita memuliakan tangan kiri juga dengan menggunakan jam dengan di tangan kiri untuk memuliakannya. Ini tangan kanan sudah mulia nih, jadi nggak perlu harus kita kasih hal-hal yang mulia seperti halnya jam, cincin dan lain sebagainya. Nanti takutnya kalau tangan kiri ini, ya, akan terjadi apa namanya, kecewa dia, ya, kecemburuan sosial antara tangan satu dengan tangan yang lain. Yang berikutnya, jamaah rahimakumullah, adalah tidak menjawab salam ketika waktu buang hajat, ataupun tidak membaca apapun yang berbau zikir ketika waktu buang hajat. Karena ini tempat kotor, janganlah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Faqad marra Rasul sallallahu alaihi wasallam yabulu fasallama alaihi falam yarud alaihi. Suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam buang hajat, ada seorang sahabat yang salam kepada beliau, Assalamualaikum wahai Rasul. Ya Rasulullah, Assalamualaikum. Assalamualaikum wahai Rasul. Beliau sedang buang hajat, ya, maka tidak beliau jawab salam tersebut. Salam kan wajib dijawab, Pak. Iya, kalau itu di luar WC. Kalau memang di dalam WC, jangan sampai kita menjawab salam, karena di situ ada Assalamualaikum warahmatullah, ada lafaz Allah Subhanahu wa taala. Atau kita menyebut nama-nama orang-orang yang mulia, Nabi misalkan, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad di dalam WC. Sholawat di dalam WC ini haram hukumnya, tidak boleh, haram hukumnya. Berikutnya, tidak menghadap ke kiblat atau tidak mengkuri kiblat atau membelakangi kiblat. Idza ataitum al-ghaid fala tastaqbilu al-qiblata. Jika kalian itu buang hajat, maka janganlah kalian itu menghadapkan wajah kalian atau kemaluan kalian ke kiblat. Wala tastadbiruha bibaulin wala ghaitin. Dan janganlah kalian itu membelakangi arah kiblat. Terus bagaimana, Pak, kalau misalkan kita itu di dalam satu rumah di mana ada WC-nya di situ? Kalau memang seperti itu boleh-boleh saja, ya. Tapi lebih baik kalau memang bisa kita setting sebelumnya, sebelum kita membuat WC kita silahkan bisa arahkan ke arah tempat, ya, timur, ataupun jangan sampai kita arahkan ke tempat timur ataupun tempat barat, ya. Karena di situ ada kiblat ataupun membelakangi kiblat. Kita arahkan, silahkan kita set, kita desain rumah kita sebaik mungkin sebelum kita membuat WC, sehingga ketika waktu kita buang hajat, ya, kita mengikuti sunnah ke arah utara ataupun selatan, ya, tidak membelakangi ataupun menghadap ke arah kiblat, ya. Ini suatu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakot irtaqaitu, kata Umar bin Khattab, yauman ala dhahri baitin lana faraitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ala labinnataini mustaqbilan bainal maqdisi lihajatihi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah
diketahui oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah mertua dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebetulan di Madinah Umar itu mempunyai lantai 2, sehingga ketika waktu di lantai atas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didapati sedang buang hajat, ya, dan beliau menghadapkan ke arah Baitul Maqdis. Artinya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini membelakangi arah kiblat, karena yang namanya arah Baitul Maqdis ini adalah arah berlawanan dari arah kiblat, ya. Disinilah bisa kita tarik kesimpulan bahwa kalau memang kita itu buang hajat di rumah, di mana rumah itu tertutup oleh orang lain, boleh-boleh saja kita itu menghadapkan ke kiblat ataupun membelakangi kiblat. Tapi sekali lagi sunnah, sekali lagi kalau memang kita buang hajat, lebih baiknya tidak menghadapkan ke kiblat atau membelakangi yang namanya kiblat. Bisa kita desain sebelumnya rumah kita agar tidak menghadapkan ke kiblat ketika waktu kita buang hajat. Jamaah rahimakumullah, makruh hukumnya buang hajat di tempat tertiupnya angin. Ini kalau zaman dahulu, ya, tiupnya angin itu arahnya ke sana, misalkan ke barat, misalkan, ya, dari timur ke barat. Maka jangan sampai kita buang hajat ke arah sana. Karena kalau buang hajat ke arah sana, ya, bau busuk daripada kotoran kita akan tertiup kepada orang lain, ya, maka akan menjadikan kurang harmonisan kita dengan orang lain. Kemudian jangan kencing di air yang tidak mengalir, karena ini sumber setan atau jin itu banyak sekali bermain-main di sana. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ayyabula fil ma'ir raqid. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita agar kita tidak pipis di tempat air yang tenang. Air yang tenang ini biasanya banyak jinnya. Hal yang lain yang ingin saya sampaikan, jamaah rahimakumullah, tempat yang dilarang untuk buang hajat pertama adalah masjid. Ya, meskipun di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang A'rabi, ya, ada seorang A'rabi itu adalah seorang yang pedalaman, Arab pedalaman yang tidak tahu adab, sopan santun dan lain sebagainya, tapi bahasanya sangat terjaga sekali, bagus. Kalau misalkan kita belajar, maka belajarlah bahasa dari orang-orang pedalaman seperti itu. Di sini dia tiba-tiba masuk ke Masjid Nabawi ketika waktu itu belum ada lantai keramiknya atau marmernya, belum seperti sekarang ini, hanya langsung tanah seperti itu, ya, padang pasir, ya. Sehingga dia itu tiba-tiba berdiri di pojokan, kemudian pipis di situ. Kemudian melihat itu para sahabat teriak-teriak, "Wow, kamu nggak punya adab." Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kejadian tersebut, ya, dilaranglah, cukup, jangan sampai dilarang. La tuzrimuhu da'uhu, jangan dilarang, udah tinggalkan dia, udah cukup. Kenapa seperti itu? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajari pada sahabatnya, para sahabatnya, jangan sampai kita melarang orang yang buang hajat. Bisa jadi pipisnya itu malahan akan kemana-mana. Summa inna Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam da'ahu faqala inna hadhil masajid. Setelah dia itu menyelesaikan pipisnya, buang hajatnya, beliau kemudian menasihatinya, "Wahai A'rabi, wahai suku pedalaman, sesungguhnya ini adalah masjid. La tasluhu li syai'in min hadal bauli wala al-qadar." Ini tidak baik, tidak sah, ya, jika kamu buang hajat di sini, baik itu buang hajat kecil ataupun buang kotoran. Innama hiya lidzikrillahi azza wa jalla. Sesungguhnya ini adalah tempat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wassalat, dan salat, wa qiraatil Quran, dan membaca Al-Qur'an, ya. Kemudian
beliau menasihati seperti itu dan menyiramkan air di tempat pipisnya agar air tersebut kemudian ke bawah daripada pasir yang ada di situ. Yang kedua, yang tempat yang dilarang Rasul SAW buang hajat adalah kuburan. Ini haram hukumnya kita buang hajat di kuburan, kecuali kalau memang di situ sudah tersedia WC umum untuk para pengunjung, boleh-boleh saja. Masjid pun demikian. Kalau memang samping masjid itu ada tempat WC umum, boleh-boleh saja. Itu bukan sebagian dari masjid ya, tapi WC masjid ya. Ini harus kita pahami seperti itu. Kuburan. Li'aya jelisa ahadukum ala jamraten fatahriqa siyabahu fatal khusa ila jildihi khairan lahu min ayyajlisa ala qabrin. Jika seorang itu duduk-duduk di atas bara sampai terbakar kulitnya dan bajunya, itu lebih baik daripada dia itu duduk-duduk di atas kuburan. Duduk saja di atas kuburan tidak boleh. Ada kuburan nih di depan kita, kemudian kita duduk di makam tersebut, di atas makam tersebut, bukan di samping-sampingnya. Ini adalah haram. Lebih baik kita duduk di atas jamroh ya, panggangan api yang menyala berkobar-kobar, itu lebih baik kita duduk di situ. Di sini adalah adab jemaah, bahwa kuburan itu adalah suatu yang mulia, dimuliakan di dalam Islam. Maka hendaklah kita memuliakan orang yang di bawahnya. Kita memuliakan orang yang mati, suatu ketika kita mati juga akan dimuliakan orang lain. Tapi jangan sampai kita kemudian tidak memuliakan orang lain ketika waktu dia mati. Suatu ketika kita mati nanti, kita juga tidak dimuliakan oleh orang lain. Ya jamaah rahimakumullah, yang berikutnya adalah tempat kumpulnya manusia. Walladzina yu'dunal mu'minat wal mu'minina al mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Ini dalil Al-Qur'annya. Barang siapa yang menyakiti hati mukmin dan mukminat tanpa dia berbuat dosa sama sekali, karena orang yang lalu lalang tempat kumpulnya manusia, tiba-tiba kita pipis ataupun kencing ataupun BAB di situ, pasti orang itu akan keluar dari sana. Pasti orang-orang itu akan mencemooh kita, melaknat kita. Oh, dasar tidak tahu diri. Ada WC juga malah BAB di sini. Ini kan mulut-mulut yang seperti itulah, yang tidak sedap itulah yang akan mendoakan kita. Jangan sampai terjadi kepada kita. Yang berikutnya adalah di batu, di lubang tanah, di pohon, di bawah pohon. Ini adalah haram hukumnya. Pipis BAB di sana haram hukumnya. Kenapa? Banyak jin di dalam batu-batu atau lubang-lubang tanah. Bisa jadi jin, bisa jadi hewan-hewan yang kecil-kecil itu kita pipisi. Itu kan tempat mereka untuk berteduh ya, dan lain sebagainya, maka haram hukumnya. Kemudian tidak menyebut nama Allah ketika waktu hajat, tidak membawa HP, karena setiap kali kita itu hajat membawa HP pasti berlama-lamaan di WC, padahal itu adalah tempat yang kotor, maka tidak boleh, haram hukumnya. Dan sunnah setelah buang hajat kita berwudu. Itu yang ingin saya sampaikan pada jamaah semuanya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Semoga kita bisa mempraktekkan adab dari buang hajat sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.